Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berlibur ya, bagi yang berlibur dan semangat untuk belajar bagi kita-kita semua yang ingin belajar di hari Minggu pada dasarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, pada konteksnya kita coba sedikit jelaskan dulu. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ya, banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, kita hidup ini kan tentunya membutuhkan kebutuhan atau membutuhkan apa namanya penunjang gitu ya. Di dalam hidup tentunya kita butuh makan. Ya, ketika kita sudah setelah makan ya pengen sekolah berarti kita butuh butuh seragam, butuh ATK gitu ya, alat tulis ya, atau buku gitu ya, atau enggak apa namanya tas dan seterusnya. Dan ketika kita beranjak apa namanya sudah di remaja ya, kebutuhan kita semakin meningkat lagi. Ya misalnya tadi dari PAUD misalnya teman-teman, oke lah SD ya, kebutuhannya paling oh jajan cuma 5.000 ya kan. Nah itu kebutuhan gitu ya. Contoh ini kita bahas dulu kebutuhan. Ketika teman-teman udah masuk di ranah SMP, ya teman-teman kebutuhan naik lagi, ya. Karena kan jajan kita lebih besar gitu ya. Karena apa? Karena kalau SD waktu itu 5.000 udah cukup, dia udah kenyang gitu ya. Tapi kalau udah SMP, ya kan, eee, kita apa namanya, kita jajan juga bisa lebih dari itu, dari SD. Ditambah lagi kebutuhannya berbeda lagi. Kalau di SD mungkin kebutuhannya sedikit. Kalau di SMP kebutuhannya misalnya, oh ada apa namanya, acara apa gitu ya, sehingga harus mengeluarkan, uang gitu ya. Nah itu, pemenuhan kebutuhan. Nah, terus berlanjut ke SMA-nya. Nah, kebutuhannya apa? Ya, kalau misalnya kalau dekat sekolahnya, kalau jauh gimana? Kebutuhan kita apa? Motor atau kendaraan atau transportasi. Berarti apa kebutuhannya? Bisa saja uang, bukan hanya uang sih ya, ketika memang kondisinya tidak ada transportasi umum ya, kita bukan hanya uang tapi juga butuh kendaraan. Ketika ada transportasi umum kita juga butuh uang, tetap aja kita butuh uang gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk membeli jasanya, jasa antarnya gitu ya. Misal, "Pak, saya mau diantar ke sekolah berapa ya?" "Oh, 10.000 ya." Gitu, misalnya contoh seperti itu kan. "Oh, iya, ya udah kita kasih uangnya, kita, diantarkan," seperti itu. Nah, itu sebagai kebutuhan dan ada pemenuhannya di situ. Pemenuhannya apa? Misal kita tadi, sekolah, kebutuhan kita adalah atau pemenuhan kita adalah, pemenuhan yang harus dipenuhinya itu adalah tadi seragam, sepatu gitu ya, baju dan seterusnya. Itu contoh di sekolah. Nah, kalau di apa namanya, di dalam kehidupan ya contoh setelah sekolah ya, masuk di ranah di keluarga. Kita butuh makan, kita butuh apa namanya, dorongan keluarga, misal itu termasuk pemenuhan. Nah, pada konteks kali ini kita akan bahas tentang beragam kebutuhan manusia tentunya untuk mendorong manusia, untuk menciptakan bermacam-macam alat pemenuhan kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Nah, di mana pada konteksnya ini ya, jadi kita itu melihat dari kebutuhan manusia sehingga kita mendorong nih, kita jadi inovatif ya. Oh, si apa namanya, misalnya si Hidayat nih butuh kendaraan nih untuk antar sekolah gitu ya. Bisa saja kita menyewakan, contoh hal seperti itu. Oh, si Hidayat nih butuh butuh apa alat tulis untuk sekolah, bisa saja kita menyediakan. Tadi kan pemenuhan kebutuhan yang terdiri atas barang dan jasa. Kalau barang itu apa? Barang itu yang berbentuknya adalah fisik, itu barangnya, hasilnya, produknya itu ada namanya barang, teman-teman. Kalau jasa itu adalah tidak jasa itu hanya apa namanya, support untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya, ketika kita ingin diantarkan atau jasa ojek online gitu ya, itu termasuk jasa, kerjaan jasa gitu ya. Kita diantarkan nih ke sekolah atau kita diantarkan ke tujuan yang ingin kita tentukan, misal. Oh gitu, itu termasuk jasa. Misal ada jasa kurir nih, jasa pengantaran barang itu termasuk jasa. Nah, kalau barang itu berbentuknya fisik, tuh ya, misal baju, sepatu, ATK, alat tulis kantor, kantor, apa namanya, pulpen, penggaris dan seterusnya gitu ya. Nah, itu termasuk barang. Gitu ya. Misal kebutuhan barang di kehidupan ini banyak gak sih? Banyak. Kita butuh kendaraan ketika kita butuh kendaraan yang untuk apa berselancar atau enggak kita berjalan gitu ya. Misalnya kita mau jalan-jalan kemana kita butuh kendaraan, itu barang. Tapi ada jasanya, ya jasa antar ya kita mau diantar saja nih, nggak usah apa namanya nggak usah beli kendaraan dulu deh gitu misal contoh.
kita gunakan jasa misal Gojek online ya, kita tinggal cari tuh, kita tinggal cari apa namanya, eee, di HP ya terkait dengan, jasa ojek ini gitu ya. Itu jual jasa mereka. Contoh pengetikan, nah itu pengetikan juga termasuk jasa teman-teman. Mereka mengetik tuh ya, misal nih, saya tuh sebagai apa namanya, penerima jasa ya. Teman-teman misal sebagai, peminta jasa, meminta kepada saya untuk membuatkan surat misal, "Kang, buatin surat dong Kang, ini." Oke, saya ketik, udah selesai nih. Ini begini ya, oke udah clear. Nah, tinggal kita print. Nah, itu print itu yang keluar itu adalah barangnya. Kertasnya itu adalah barangnya. Jasanya apa? Jasanya adalah pengetikannya tadi, ngetik gitu ya, itu adalah jasanya. Oke, paham ya? Coba teman-teman sebutkan barang yang dimaksud barang atau enggak jenis-jenis barang dan jenis-jenis jasa gitu ya. Jasa itu apa aja sih? Jasa itu adalah suatu apa namanya? Suatu apa yang dikerjakan gitu ya, yang biasanya mendapatkan imbalan atau hadiah bahasanya. Tapi kadang juga nggak ada hadiahnya, ada sukarela juga sih gitu ya. Gitu. Oke, nah dari apa namanya kebutuhan-kebutuhan manusia ini yang menjadikan kita mendorong nih, oh kita harus ada ini, oh kita harus ada itu untuk mensupport atau mendukung keberlangsungan kehidupan gitu ya. Misal pengen masak nih, masa nggak ada panci kalau nggak dulu ya zaman dulu. Oh ini orang nih suka masak. Kalau zaman dulu kebayang nggak ya kalau nggak ada panci gitu ya, ketika masak itu di mana gitu atau nggak ada penggorengan gitu. Nah, gimana tuh orang ketika orang zaman dulu gitu ya? Nggak tahu juga sih saya seperti apa zaman dulu kehidupannya gitu. Nah, itu inovasi ada di situ. Oh nih di apa namanya masyarakat ini butuh apa namanya butuh kompor untuk memasak gitu ya. Dulu kan kompor itu kompor ini apa namanya kompor minyak tanah ya yang dimasukkan minyak tanahnya dulu baru apa namanya dihidupkan dengan korek api biasanya. Nah, itu kan zaman dulu ya, kebutuhan itu semakin hari semakin, berjalan. Oh, supaya efisiensi nih, ada namanya kompor gas, tinggal dicantumin aja tuh gasnya, dicolokin, dirapetin nih, dimasukin, disatukan gitu ya, tinggal dijegrek, dinyalakan, udah selesai. Itu zaman dulu kan prosesnya lama tuh. Nah, itu mendorong manusia untuk menciptakan bermacam-macam alat pemenuhan kebutuhan gitu ya. Nah, misal untuk belajar gitu ya, contoh hal kecil lagi nih. Untuk belajar, berarti kebutuhan kita kan apa ketika belajar? Pulpen ya, terus lagi apa lagi? Buku, terus lagi apa lagi? Apa namanya? Buku, pulpen ya ketika belajar itu ya penghapus atau pensil dan seterusnya. Nah, untuk itu tentunya itu nggak langsung jeglek-gada gitu ya, tapi ada prosesnya. Oh, orang-orang ini butuh pulpen nih untuk menulis. Apa ya kira-kira bagaimana ya cara buatnya? Sehingga orang itu kritis, sehingga dia menghasilkan barang atau produk gitu ya. Oke, singkat itu teman-teman udah paham ya tentang barang dan jasa. Oke ya. Terus sebutkan jasa. Jasa usaha jasa deh pokoknya. Apa tuh? Laundry betul ya. Laundry itu dia dia usahanya jasa gitu ya. Dia jasa laundry nih ya. Jadi dia yang membersihkan, yang menyuci baju, setelah selesai baju ini dicuci, diantarkan, dia dapat upah biasanya seperti itu. Itu jasa gitu ya. Kita jual barang nggak? Enggak, kita hanya menjasa aja di situ. Nah, oke. Karena kalau kalau barang itu, kalau penjualan barang itu, penjualan barang itu misal nih, kita kita punya produk A atau barang A atau produk A ya. Nah, kita jual itu baru namanya barang. Contohnya apa? Apa namanya? Saya punya sendok nih, gitu ya. Oke, saya jual. Nah, itu barang namanya. Tapi kalau sendok itu hanya dicuci, gitu ya, Pak, tolong cuciin sendok saya. Dia cuci, ini dek harganya 1.000 ya, jasa cucinya. Nah, itu jasanya itu cuciannya, yang dicuci oleh itu dan dapat imbalan. Ya, contoh seperti itu. Paham ya? Nah, alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia berupa barang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada dari segi cara memperoleh dulu. Ya, kita bahas nih apa namanya pemenuhan kebutuhan kita manusia ya dari segi cara memperolehnya. Oke, barang ekonomi kita bahas tentang barang ekonomi. Barang ekonomi itu ketika Anda membutuhkan pakaian, Anda harus membelinya di toko atau menjahitnya kepada penjahit gitu ya.
Ya, misalnya kalau barang ekonomi itu ada nilai uangnya, teman-teman. Kalau kita bahas tentang barang ekonomi, itu ada nilai uangnya yang harus kita keluarkan, yang harus kita korbankan gitu ya. Artinya dikeluarkan itu termasuk mengorbankan uang gitu kan. Ketika Anda membutuhkan pakaian, Anda harus membelinya di toko atau menjahitnya kepada penjahit ya. Nah, di sini kalau kita beli ke toko itu termasuk barang ya. Kalau bajunya udah jadi nih, oh kita masuknya barang gitu ya. Atau enggak kita hanya beli kainnya, itu juga barangnya gitu ya. Barangnya itu berbentuk barang. Terus lagi ada di sini atau menjahitnya kepada penjahit. Nah, kita beli kainnya untuk dijahitkan jadi baju gitu. Nah, kepada penjahitnya itu adalah jasa, teman-teman. Jasa pembuatan baju, tapi kainnya beli sendiri. Nah, itu artinya apa? Ini artinya adalah telah mengeluarkan pengorbanan berupa uang. Nah, jadi kalau tadi barang ekonomi ini berarti barang yang mengeluarkan duit ya bahasanya begitu. Ya. Nah, barang ekonomi itu barang yang mengeluarkan duit. Semua barang juga mengeluarkan duit ya pada dasarnya ketika kita belanja, ketika kita beli gitu ya. Oke ya. Barang yang Anda peroleh dengan pengorbanan disebut barang ekonomi ya. Barang ekonomi itu barang yang membutuhkan berupa uang gitu atau mengorbankan uang gitu atau mengeluarkan uang seperti itu ya. Itu barang ekonomi ya. Ingat. Mengapa untuk memperoleh barang ekonomi diperlukan pengorbanan? Nah, di sini karena jumlah relatif sedikit dibanding kebutuhan masyarakat. Mengapa untuk memperoleh barang ekonomi diperlukan pengorbanan? Ya karena jumlahnya relatif sedikit dibanding kebutuhan masyarakat. Ya kan? Eh, karena jumlahnya relatif sedikit dibanding kebutuhan masyarakat. Oke ya, barang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi barang ekonomi yang berwujud ya. Misalnya tadi saya sampaikan ada punya buku gitu ya. Buku perlu dibeli, perlu. Kita beli buku itu, pakaian, sepatu, meja, kursi gitu ya. Nah, itu berwujud, artinya ada bentuknya gitu ya, teman-teman. Barang ekonomi yang berwujud itu artinya ada bentuknya gitu. Contohnya apa? Tadi buku itu ada bentuknya nggak? Ada. Pakaian bentuknya ada. Sepatu ada. Baja ada. Terus HP ada. Laptop ada bentuknya. Terus kursi ada bentuknya. Terus si apa namanya? Si si motor ada bentuknya ada. Nah, barang ekonomi tidak berwujud ya. Misalnya jasa guru pendidikan, dokter, dan satpam ya, keamanan ya tadi saya sampaikan juga ya yang jasa gitu ya. Barang ekonomi tidak terwujud, tidak berwujud nih, artinya tidak ada bentuknya, tidak ada apa namanya yang kita rasakan gitu, yang kita dapatkan nggak ada. Apa itu tadi? Misal ojek online, ojek ya. Ojek kita nih pengen diantar ke Malaysia misal dari Jonggol, waduh gila ya, berapa jam itu, bahkan berapa hari gitu naik motor gitu contoh ya. Nah, misalnya begitu. Itu artinya apa? Itu artinya barang ekonomi tidak berwujud. Artinya apa? Artinya tidak kita dapatkan gitu ya, atau kita tidak tidak kita genggam atau tidak ada bentuknya gitu ya. Nah, misal di sini ada jasa guru pendidikan atau jasa guru deh privat, kursus bahasanya ya. Nah, itu ada ekonominya, ada. Tapi dia tidak berwujud, ilmu itu tidak berwujud gitu. Guru hanya menyampaikan informasi, menyampaikan ilmunya, menyampaikan pengalamannya gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan gitu ya. Nah, itu termasuk jasa gitu ya. Artinya tidak ada bentuk barangnya, tidak ada barang yang kita dapatkan gitu ya. Itu kan ilmu, ilmu itu tidak terlihat, tidak berbentuk ya, tidak berwujud artinya. Terus lagi ada dokter kesehatan gitu ya. Terkait dengan kesehatan nih, dokter. Ya kan dokter tidak berwujud ya. Jasanya tidak berwujud ya. Misalnya apa? Misalnya ini, dok, saya mau konsultasi dok gitu ya contoh. Kalau sekarang ini konsultasi-konsultasi gitu udah lumayan mahal teman-teman. Secara online juga ada aplikasi yang menyediakan itu. Misal Halodoc ya. Nah, di mana di Halodoc itu teman-teman mau konsultasi gampang ada, cuman berbayar, nggak gratis gitu ya. Nah, itu kita
mendapatkan jasa pengetahuannya, ilmunya, atau informasi gitu ya, tapi kita harus membayarnya kan gitu. Artinya apa? Artinya barang ekonomi yang tidak berwujud, tidak ada bentuknya gitu ya. Tadi ya dokter kan hanya memberikan konsultasi, informasi gitu kan. Gitu. Terkecuali mungkin beli obatnya. Nah, obatnya itu ada bentuknya gitu ya. Itu masuknya ke berwujud. Nah, dan berikutnya adalah keamanan atau satpam. Biasanya ketika teman-teman di rumahnya itu suka ada tuh yang penjaga ya, satpam gitu ya. Nah, mereka menjaga keamanan rumah kita ya. Ada bentuknya nggak? Nggak ada. Dia hanya menjaga gitu. Ya, artinya apa? Artinya mereka ada mereka apa namanya? Mereka tuh mengeluarkan jasa keamanan gitu ya. Jasa keamanan penertiban rumah atau keamanan rumah. Tapi kita harus membayarnya atas jasa yang mereka mereka lakukan gitu. Satu lagi apa lagi? Tadi Gojek udah, terus lagi apa lagi ya namanya? Apa lagi kira-kira? Oke lah, udah deh ya. Kita lanjut dulu. Nah, barang bebas. Nah, kalau tadi barang ekonomi, sekarang barang bebas. Sebebas apa sih barang gitu ya? Barang bebas merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah kebutuhan masyarakat. Nah, barang bebas ini barang yang banyak nih teman-teman. Barang bebas ini merupakan warnanya nggak enak nih. Nah, barang bebas merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah, banyak sekali, berlimpah ruah, ya kan? Melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakatnya cuma beberapa banyak. Ini kebutuhan apa namanya? Barang yang kita barang yang apa? Barang bebas ini banyak sekali. Sehingga bisa didapatkan tanpa pengorbanan, tanpa harus bayar gitu loh. Nah, barang bebas ini merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah, banyak sekali ya, yang dibutuhkan masyarakat tentunya sehingga bisa didapatkan tanpa tanpa mengorbankan, tanpa ada pengorbanan gitu. Misalnya apa? Sinar matahari, udara, angin, kita kan nggak usah ngeluarin duit tuh. Ya. Terus lagi nggak usah ada pengorbanan kan untuk mendapatkannya, dia datang sendiri lah. Matahari timbul setiap hari, udara ada setiap hari, dan angin pun ada gitu ya. Namun semua tergantung tempat dan waktu. Nah, sinar matahari bisa menjadi barang ekonomi bagi turis-turis yang bersedia membayar untuk dapat berjemur di pantai-pantai daerah tropis. Nah, ini kalau apa namanya, kalau ada apa namanya laut gitu ya, atau destinasi wisata gitu ya. Sinar matahari bisa menjadi barang ekonomi bagi turis-turis yang bersedia membayar. Kalau enggak ya nggak apa namanya, nggak nggak mendapatkan imbalan gitu ya. Sinar matahari bisa menjadi barang ekonomi bagi turis-turis yang bersedia membayar untuk dapat berjemur di pantai-pantai daerah tropis. Nah, misalnya daerah itu dingin, nah kan. Nah, misalnya ada daerah satu titik gitu ya, dekat pantai lah. Nah, dia pengen berjemur, tapi kita harus bayar. Mereka datang ke kita itu ke apa turis-turis dari luar gitu ya. Si apa orang-orang luar sana datang berkunjung ke Indonesia itu misal untuk jalan-jalan mantai gitu ya. Nah, itu harus berbayar gitu ya. Misalnya kita bikin pantai apa namanya atau bukan pantai ya, tempat wisata lah ya. Nah, wisata apa? Wisata jemuran atau wisata pantai lah bahasanya. Nah, mereka harus membayar gitu. Contoh nih, saya waktu itu ke mana ya? Ke Anyer ya. Ke Anyer itu kan bayar juga tuh. Masuk ke Anyer itu meskipun pantai itu kan luas ya. Kita karena orang luar juga. Nah, kita diwajibkan membayar di situ. Artinya apa? Eh dari apa namanya? Artinya apa? Artinya eh apa namanya? Semua tergantung tempat ya. Semua tergantung tempat dan waktu. Kalau tempatnya di kita ini ya panas juga biasa. Misal kalau di
Di Anyar waktu pas kemarin itu ya berbayar gitu kan. Jadi pada dasarnya kita kan turis di sana, wisata di sana gitu kan. Gitu sih. Oke, lanjut ya. Barang lilit ya. Barang illit itu adalah barang yang jika jumlahnya berlebih akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Nah, ini barang illit ini nggak ada warnanya ya. Oke. Nah, barang apa namanya illit adalah barang jika jumlahnya berlebihan, merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Nah, jika barang itu banyak nih, nah tentunya akan membahayakan kehidupan. Nah, misalnya apa? Api, air, misal air banyak juga bisa bisa apa namanya? Bisa banjir kan gitu. Nah, misalnya api kalau kecil ya oke, kalau besar ya bahaya juga untuk kita gitu, membahayakan. Ya, kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan seperti minum, mencuci, memasak dan sebagainya. Kita juga membutuhkan api untuk memasak, penerangan, tapi nggak begitu apa namanya? Berlebihan gitu. Kalau berlebihan kan bisa aja tuh kebakaran. Kita juga membutuhkan api untuk memasak tadi ya, dan penerangan. Namun jika api dan air yang tersedia melebihi jumlah yang dibutuhkan, tentunya maka akan menimbulkan kebakaran dan banjir. Ini artinya apa? Barang ilit yang melebihi jumlah yang dibutuhkan justru merugikan manusia. Gitu ya. Tadi kan air juga termasuk barang gitu ya. Terus lagi api juga termasuk barang, ada wujudnya teman-teman, terlihat gitu. Oleh karena itu, barang ilit harus dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan secara efisien gitu ya. Nah, oke nih. Sekarang dari segi cara penggunaan. Nah, barang konsumsi ya. Tadi barang konsumsi, tadi barang ekonomi, sekarang barang konsumsi. Ini dari segi cara penggunaan, khusus untuk penggunaan. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi atau barang akhir gitu ya. Akhir itu ya, barang konsumsi ini terdiri atas barang konsumsi tidak tahan lama ya, misalnya sayur mayur, buah-buahan tidak tahan lama kan di situ. Terus lagi apalagi ya tidak tahan lama itu, ya itu sih sayur-sayur gitu ya, terus lagi buah-buahan, terus lagi, bahkan daging gitu ya kalau di apa namanya, dia tidak tahan lama terkecuali mungkin diawetkan gitu ya, ada caranya seperti sarden katanya. Nah, barang konsumsi tahan lama misal pakaian, pakaian dapat digunakan lebih dari satu kali, gitu. Misalnya beli pakaian itu kadang, satu satu tahun itu atau enggak satu bulan itu, satu juga kan tahan lama gitu ya, nggak habis gitu, nggak rusak gitu, nggak basi gitu. Tapi kan kalau makanan gitu ya, atau sayur atau buah-buahan kalau kita beli, kita diamkan itu kan bisa, apa namanya, bisa basi atau tidak tahan lama gitu. Barang konsumsi tahan lama ya. Artinya barang konsumsi ini bukan hanya untuk makan saja, artinya penggunaan. Apa saja tuh kira-kira teman-teman? Barang konsumsi tahan lama. Contohnya apa? Baju, oke tadi sudah. Pakaian dapat digunakan lebih dari 10 kali. Terus apa lagi? HP ya. Bisa tahan lama tuh HP tuh. Terus apa bagaimana caranya kita menggunakan, bagaimana apa? Tergantung dari penggunaannya gitu ya. Misalnya penggunaan HP-nya itu main di apa, dilempar-lempar ya rusak gitu. Terus lagi apa lagi? Sendok gitu ya. Sendok juga ya tahan lama. Mungkin teman-teman kalau di rumah beli satu itu bisa sampai 1 tahun gitu ya. Bahkan kalau nggak hilang itu nggak diganti-ganti kan gitu. Atau piring kalau nggak pecah itu bisa tahan lama, tuh, awet, kuat gitu ya. Terus lagi kalau kalau apa namanya, kalau makanan itu biasanya dia tidak tahan lama gitu ya. Tadi sayur-sayuran, buah-buahan, nasi gitu ya, dan seterusnya. Oke, sekarang barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Nah, ini barang produksi ya. Ini barang produksi ini adalah apa namanya, untuk manusia ya, untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tidak secara langsung itu. Barang produksi digunakan dalam proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi atau barang modal lainnya. Barang produksi ini terdiri atas barang produksi tidak tahan lama, habis dalam satu kali produksi, misalnya bahan mentah dan bahan baku produksi. Nah, ini
bahan produksi tidak tahan lama, habis dalam satu kali produksi atau proses produksi. Misal ya tadi bahan baku gitu ya, terus lagi bahan mentah gitu ya. Misalnya kalau kalau bahan baku didiamkan ya gimana gitu kan. Ya apa namanya? Ini kan masuknya barang produksi tidak tahan lama. Kalau didiamkan ya ya jadi bantat ya jadi bahaya gitu kan. Tapi kalau kalau langsung diproses produksi ya dia langsung jadi barang gitu ya, dalam artian, apa namanya, barang tersebut atau barang produksi tersebut, bisa tahan lama atau tidak tahan lama. Kalau barangnya bisa tahan lama, kalau kalau tidak yang tidak tahan lamanya adalah bahan bakunya. Misalnya kalau kita bikin, apa namanya, bikin bakso ya, bahan bakunya bahan baku produksinya itu didiamin aja ya, artinya tidak diproses ya, tidak diproses-proses, ya gimana nanti dia basi gitu ya. Artinya tidak tahan lama kan gitu. Barang produksi tahan lama misalnya cangkul, mesin, dan gedung. Nah, itu bahan-bahan yang apa namanya barang produksi. Barang produksi itu tempatnya gitu ya. Atau enggak pada bentuknya, fisiknya gitu ya. Barang produksi tahan lama misalnya cangkul ya. Cangkul untuk apa? Untuk membajak tanah gitu ya. Bajak sawah gitu ya. Mesin sebagai apa alat untuk produksi dan gedung sebagai tempat apa namanya? Untuk istirahat gitu atau rumah lah bahasanya. Itu kan tahan lama itu gedung atau rumah itu. Barang produk tahan lama. Dan tahan lama itu misalnya apa? Genteng juga mungkin nggak sehari atau seminggu kita ganti kan. Bisa saja 10 tahun bahkan atau apa namanya bahkan lebih seperti itu. Itu masuk masuk ke barang produksi yang tahan lama. Kalau barang produksi tidak tahan lama, misalnya bahan mentah dan bahan baku produksi itu tidak tahan lama. Terus lagi yang tadi juga udah, tapi ini kan dari barang produksi ya, tidak kita bahas lainnya. Dari segi hubungan dan barang lainnya, lumayan juga nih ya. Dari segi hubungan dengan barang lain. Ya, jadi ada barang substitusi ya. Barang substitusi adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang lainnya. Nah, barang substitusi ini disebut juga barang pengganti. Ya. Misal untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, singkong dapat menggantikan beras. Nah, untuk memenuhi kebutuhan protein, tahu dan tempe dapat menggantikan daging. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Barang komplementer ya, barang komplementer itu barang yang penggunaannya harus dilengkapi dengan barang lainnya. Barang komplementer disebut juga barang pelengkap, misalnya mobil dengan bensin, pulpen dengan tinta, kopi dengan gula, terus lagi apa lagi yang ada pelengkapnya. Apa namanya? Barang ini harus barang nih. Handphone dengan kuota kuota internet nih kalau sekarang ini ya. Terus lagi apa lagi coba? Yang harus ada temennya gitu. Itu barang komplementer itu adalah barang yang harus harus ada pelengkapnya, temennya gitu ya. Misal kalau ada apa pensil harus ada penghapus misal seperti itu. Terus lagi apa namanya? Oh kalau pensil ke penghapus itu enggak juga sih, tapi boleh-boleh aja sih. Misal contoh lagi komputer ya, komputer kan kalau harus ada berbagai peralatan tuh ya, ada mouse gitu ya, ada CPU, ada monitor. Nah, itu termasuk juga ke barang komplementer. Nah, kalau barang substitusi itu barang pengganti ya. Misal kalau nggak ada apa namanya, misal kalau nggak ada barang A, ada penggantinya jadi barang B, tapi tetap sama gitu ya, fungsinya sama. Tadi kalau nggak ada daging, ya untuk kebutuhan protein harusnya daging. Kalau nggak ada daging, tahu dan tempe juga bisa menggantikannya. Gitu ya. Terus lagi apa namanya? Kalau apa namanya itu barang pengganti itu, kalau nggak ada nasi, apa namanya bisa digantikan dengan
singkong ya, beras tadi itu. Terus kalau nggak ada apa ya? em, Misalnya kalau nggak ada sendok atau nggak ada sumpit, ada sendok gitu ya. Bisa juga seperti itu. Artinya ada pengganti, solusi pengganti untuk makan gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita lanjut dari segi proses pembuatannya. Nah, tentunya bahan mentah di sini, karena ini bahasanya adalah proses pembuatan ya. Ada bahan mentah adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Nah, misalnya biji besi, bahan mentah pembuatan besi dan baja. Nah, misalnya kalau biji-biji besi kan kecil-kecil tuh ya, dijadikan besi ya, atau baja atau nggak jadi apa gitu ya. Terus emas ya, kalau teman-teman datang ke apa namanya Kalimantan ya, atau enggak ke penggalian emas ya, emas itu kan digali dari tanah teman-teman. Nah, dari apa namanya dari tanah, bukan dari tanah sih, dari batuan kecil yang ada di tanah gitu ya. Nah, di sana nanti digiling lah gitu, digiling, ada nanti partikel emas-emasnya kecil-kecil. Nah, sama seperti tadi baja atau besi ya. Besi bahan mentahnya besi dan baja. Nah, getah karet bahan mentahnya pembuatan ban. Terus lagi apa? Tanah sawah bahan pembuatan batu bata. Tanah sawah nih. Tanah sawah itu bisa untuk membuat batu bata. Nah, bahan mentah nih bahasanya adalah bahan mentah. Apa namanya? Misal barang mentah ini harus diolah agar memiliki kegunaan bentuk, kegunaan tempat ya. Bentuk, kegunaan tempat ya. Misalnya di batu bata nih untuk pembuatan rumah misalnya. Nah, bahan dasarnya adalah tanah sawah ya. Tanah sawah itu kan bagus tuh untuk dibuat bata gitu ya. Pembuatan bata. Nah, barang mentah ini harus diolah dulu nih agar jadi bata gitu ya. Nah, tentunya ada proses di dalamnya, harus dibakar dulu supaya keras. Nah, setelah keras itu jadi bata lah gitu ya. Nah, apa namanya? Dan bata itu bisa tujuannya adalah kegunaannya untuk apa? Untuk pembuatan rumah, gitu. Kegunaan tempatnya untuk apa gitu ya. Misalnya untuk rumah gitu nantinya, atau enggak untuk bangunan gitu ya. Kegunaan waktu atau kegunaan kepemilikan. Contoh kegunaan bentuk adalah kayu sebagai bahan mentah diubah menjadi meja atau kursi. Nah, ya. Dasarnya adalah kayu jadi meja atau kursi. Kalau tanah bisa saja jadi patung ataupun bisa jadi apa namanya bata. Bahkan yang sekarang ini ada namanya Hau Jokowi, teman-teman tahu tuh pasti kompor Jokowi tuh kayak gitu ya. Dari tanah tuh lucu tuh. Nah, sebagai bahan mentah diubah menjadi meja atau kursi. Tadi kalau tanah bisa aja jadi bata ya, bata atau enggak patung atau enggak hawu ya. Hawu itu buat apa sih bahasanya hawu itu? Nah, hawu itu untuk pengganti kompor, kompor kompor tradisional gitu. Ada namanya hawu Jokowi katanya gitu sih. Contoh kegunaan tempat nih. Kegunaan tempat adalah pasir di sungai dipindahkan ke proyek pembangunan sebagai bahan bangunan. Itu juga termasuk. Awalnya kan prosesnya adalah bahan mentah. Bahan mentahnya apa? Pasir di sungai dipindahkan ke proyek untuk pembuatan bangunan gitu ya. Nah, Anda dapat menemukan sendiri contoh kegunaan waktu dan kegunaan kepemilikan. Barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini setengah jadi gitu. Apa Barang setengah jadi bisa digunakan sebagai barang konsumsi akhir maupun sebagai bahan baku produksi, misal benang untuk menjahit dan sebagai bahan baku tekstil, serta kertas sebagai bahan baku buku gitu ya. Serta kertas ya, kertas ini sebagai bahan baku buku. Nah, kertas ya, misalnya kertas dijadikan sebagai bahan baku buku ya. Karena kan memang bahan baku buku itu apa sih? Serat ya, serat apa ya? Serat serat kertas, serat, serat ini, serat pohon apa gitu ya. Untuk menjahit sebagian bahan baku tekstil, misal benang ya. Kita ini butuh benang untuk membuat baju. Terus lagi apa namanya?
barang jadi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi langsung. Kalau barang setengah jadi bisa digunakan sebagai barang konsumsi akhir ya, barang konsumsi akhir maupun sebagai bahan baku produksi. Nah, ini bisa aja sebagai apa? Barang konsumsi akhir ataupun bahan baku produksi. Barang setengah jadi itu tadi. Nah, misalnya benang nih, gitu ya. Benang kan belum bisa dijadikan jadi apa-apa kalau enggak dijahit untuk baju gitu ya atau pembuatan apa gitu ya, ya disandingkan dengan kain itu. Nah, bahan baku produksi benang ini sebagai bahan baku produksi buat baju pakai benang, buat sepatu juga bahkan pakai benang ya kan kalau nggak ada benang ya gimana gitu ya. Terus lagi pokoknya itu lebih ke tekstil lah. Tekstil itu pembuatan dari baju, apa celana dan seterusnya gitu ya. Serta kertas sebagai bahan baku buku. Oke. Barang jadi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi langsung. Barang jadi disebut juga pula barang akhir, misalnya pakaian dan sepatu. Nah, tadi ya, apa namanya? Tadi kan apa setengah jadinya tadi itu misal benangnya aja. Tapi kalau udah disandingkan, dia apa dijahit lah, bikin baju ya. Jadi barang jadi itu bajunya gitu, pakaiannya atau sepatu dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan di kelembagaan ya. Kelangkaan, sorry ya. Kalau kita bahas tentang kelangkaan, sebenarnya apa barang yang jarang atau enggak langka gitu ya. Nah, di sini ada bahan mentah itu kulit lembu misalnya. Apa kelapa sawit ya, kayu, terus lagi besi. Bahan setengah jadinya apa? Nah, ini contoh nih ya. Ya, teman-teman harus berpikir kritis. Kelapa sawit, bahan setengah jadinya ini kelapanya bukan sawitnya, apa namanya bukan pohonnya ya. Kelapa sawit itu bahan setengah jadinya apa? Ya CPO minyak gitu ya. Nah, bahan jadinya adalah minyak yang bisa dikonsumsi gitu untuk goreng makanan gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, oke, ini boleh nih teman-teman kalau mau dijadikan tugas ya untuk teman-teman apa namanya. Nah, tadi contohnya seperti itu ya. Eh, di contoh di kelapa sawit gitu ya. Oke teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini saya rasa cukup. Demikian, terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.